Saya ingin mengajak saudara pada topik yang tidak pernah selesai untuk dibahas, untuk didengarkan, untuk didoakan, diteriakkan kehadirat Tuhan. Tuhan kasih kepada saya nasib lebih baik. Saya sudah nasibnya bagus. Saya sudah lumayan. Saya sudah keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan. Sekarang Tuhan, saya ingin yang lebih bagus lagi. Amin. Saudara, saya yakin saudara semua kepingin semua lebih bagus, lebih menyenangkan, pendapatan lebih banyak. Amin apa tidak? Siapa di sini ingin pendapatan tambah lama tambah sedikit? Ada? Tolong angkat tangan. Ya, saya akan mengkonsul pribadi nanti. Saudara, semua kita ingin pendapatan lebih lama lebih banyak. Amin. Yang sakit menjadi sembuh. Semua ingin demikian, menuju kepada keadaan yang lebih baik. Itu sebab recheck. Kita harus mengecek hidup kita. Saya sudah happy? Apa sudahkah nasib saya baik? Bukan cuma happy, saudara. Happy ini adalah sesuatu yang momentum, yang incidental, yang kadang-kadang. Ketika tidak bertengkar suami dengan istri, anak-anak juga rukun, ya, ada 7 anak semua rukun, maka 9 orang dalam keluarga ini merasa happy. Sebentar lagi 1 anak berbuat kesalahan, atau suami keliru bicara, atau istri banyak bicara, apa yang terjadi? Sudah merasa aku tidak happy lagi. Happy sudah hilang, saudara, hanya karena perkataan. Saudara, ini satu contoh. Saya cuma punya kebahagiaan sedikit, ya. Uang habis akhir bulan atau minggu ketiga sudah habis, sudah tidak ada bahagia. Wah, itulah yang saya ingin kita mengecek. Kalaupun engkau tidak punya uang sampai pada tanggal 31 tiap bulan sekalipun, kau harus merasa happy. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari dalam saya, pribadi saya, ada saluran ke sorga. Saya menerima langsung dari Bapa kebahagiaan saya dalam nama Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab ada satu ayat yang beberapa kali kita sudah baca. Saya ingin membacanya kembali bersama dengan Anda, yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-45, ayat yang ke-5a dan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca. 1, 2. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang, ini dia. Ada sambungannya. Jangan asal satu pernyataan, satu statement ilahi, aku Allah loh. Tapi nggak bisa membuat gelap, nggak bisa bikin terang, tidak bisa bikin nasib malang, tidak bisa bikin nasib baik. Saudara, tetapi aku adalah Allah yang bisa menciptakan gelap dan menjadikan terang, menciptakan nasib malang dan menjadikan nasib bagus. Tuhan, Engkau tahu nasib saya tidak begitu baik. Saya sendiri, orang bilang menyanjung saya, bilang saya orang yang sukses, pria yang hebat, wanita yang hebat, tapi sesungguhnya nasib saya malang. Seorang ibu minggu yang lalu telepon, dan kebetulan saya yang menerima, saudara. Dia dari satu pulau yang jauh dari sini. Dia mengatakan, tolong doakan saya. Ketika saya menonton televisi acara Amazing Grace ini, saya menangis dan saya minta Tuhan jawab. Kami sudah menikah cukup lama, dan kemudian asal saya mengandung, anak itu hanya beberapa bulan gugur. Ini kata dokter saya mengandung yang ke-7. 6 gugur, ini yang ke-7. Saya khawatir ini juga akan keluar lagi. Saudara, segini tua saya baru menemukan kasus sedemikian ini. Kasihan sekali. 6 kali gugur.
Betapa sakitnya, saudara. Dan ini yang ketujuh, kelihatannya dia sudah seperti dia di ujung tanduk. Keluar, apa tetap bisa hidup, apa mati bayi saya, saudara. Dan saya berkata kita akan berdoa. Ibu harus percaya bahwa Tuhan kita hidup dan berkuasa. Kalau ibu percaya, ini anak akan jadi dan dia akan dipakai oleh Tuhan. Ayo kita berdoa. Setelah berdoa saya bilang, kasih kabar saya. Bagaimana? Sudah bulan keberapa? Yakin? Saya di Magelang, saya percaya. Ibu di sana, tolong saya minta percaya pada janji Tuhan. Bahwa mujizat masih bisa terjadi. Saudara, keadaan ini dia menceritakan sedikit sekali. Dia bilang, apakah saya di bawah kutukan? Apakah saya, kata orang, saya adalah wanita yang terkutuk dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan ini adalah beberapa anak Tuhan segereja. Saudara, bagaimana? Keadaan menjadi makin runyam, dia makin kecil hatinya. Tidak ada yang membesarkan hatinya. Tidak ada yang menambahi kepercayaan kepada firman. Saudara, situasi kondisi secara biologis dia, secara medis dia tidak memungkinkan, masih mendengar serangan-serangan dari luar lagi. Kamu orang yang terkutuk, kamu orang yang tidak ada berkatnya. Selalu mati, selalu mati. Saudara. Tetapi saya percaya kalau saudara dalam keadaan yang menganggap nasib saudara malang, saya yakinkan saudara, pagi hari ini ada Yesus yang turun di antara kita. Dan dia siap menjamah setiap kemalangan kita, setiap keadaan kita yang negatif, setiap keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup. Saudara mungkin hampir dan nyaris tidak kuat menahan. Saya membawa satu berita yang baik buat saudara pagi ini. Bahwa dia sanggup melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup. Kecuali aku, tidak ada Allah yang bisa menjadikan terang. Dan nasib mujur aku yang menjadikan. Cuma aku. Itu sebab kalau kamu datang kepadaku, firman Tuhan, kamu mesti nasibnya mujur. Kamu mesti terang benderang. Kemuliaanku ada pada kamu. Kamu pasti bersinar dalam kemuliaan. Kalau kamu datang kepada aku. Itu sebab para kekasih pada saat ini, saya ingin mengajak saudara. Orang datang ke gereja untuk apa? Untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Di rumah kita sudah capek. Kerjaan juga. Memakan hati, makan pikiran, makan umur kita. Menggerogoti antibodi kita. Menggerogoti peredaran dan semua keadaan darah kita yang sehat menjadi teracuni. Bukan karena kita makan racun, tapi karena proses hormonal enzim di dalam tubuh kita, kita menghasilkan racun sendiri. Tetapi ketika anak Tuhan datang ke rumah Tuhan, katakan, ketika saya sowan ke rumah Tuhan, Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan menjadikan semua baik dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan, ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Engkau yakinkan hal ini. Terima kasih Bapa. Kami akan bawa pulang nasib yang baik dan lebih happy lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, seberapa kuatkah iman kepada Kristus? Karena dalam Yesaya 45 ayat 5a, selain aku tidak ada Allah yang lain. Pada ayat ini saya menekankan iman kita kepada Kristus. Katakan, iman saya kepada Kristus tidak boleh goyah. Itu rahasia saya. Amin. Dari anak-anak kecil, anak remaja, anak-anak mudaku sampai kakek dan nenek yang sudah tua, perhatikan baik-baik. Engkau dan saya punya kunci yang besar, yang penuh dengan keajaiban. Aku tidak punya pilihan yang lain.
Dan aku tidak kepingin milih yang lain. Karena aku sudah punya Yesus Kristus di dalamku. Yang berfirman, selain aku tidak ada Allah yang lain. Karena aku adalah Allah yang bisa menciptakan terang, menciptakan gelap, dan menjadikan terang, menciptakan nasib malang, dan menjadikan nasib baik cuma aku. Orang yang datang kepada Kristus, dia harus punya keyakinan ini. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya cuma mau datang kepada Engkau saja. Dan kedatangannya di mata Tuhan luar biasa. Dia akan berfirman, anakku, jangan kecil hati. Kamu datang dengan ragu, kamu datang dengan kecil hati. Tapi ketika engkau mendengar firmanku, anakku, kamu akan pulang dengan membawa nasib yang lebih baik lagi. Siapa yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia? Haleluya. Para kekasih, saya akan mengajak saudara membuka dalam 2 Tawarikh 13. 2 Tawarikh 13 ayat yang ke-12. Kisahnya saudara, terjadi perang saudara. Perang apa? Perang saudara. Saudara, banyak negara ada perang saudara. Ya, Korea Utara, Korea Selatan. Ya, di Pulau Jawa dulu juga pada zaman raja-raja dan kerajaan. Di benua Amerika ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Perang saudara. Habis-habisan, kejam-kejaman. Saudara, terjadi perang saudara antara Israel, 10 suku bangsa, penduduknya banyak sekali, dengan Yehuda dan Benyamin, 2 suku bangsa, penduduknya cuma sedikit. Saudara, ada perang saudara. Para kekasih, dan pada waktu itu Raja Abia yang memerintah di Yehuda berhadapan dengan saudaranya, yaitu Raja Yeroboam di Israel. Dan pada waktu itu Raja Abia, dia berdiri di atas sebuah gunung, ya saudara, di atas sebuah bukit, ayat yang keempat. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yeroboam dan seluruh Israel. Saudara, dia mencoba dengan suaranya di atas bukit, dan dia berteriak kepada seluruh Israel. Saya yakin Tuhan memberi kekuatan pada volume suaranya, pada frekuensi suara manusianya menjadi suara ilahi untuk menyadarkan. Dan pada akhirnya dia bilang, tapi kalau kamu tidak mau nurut, maka kami akan bertindak. Saudara, dan itu yang terjadi dalam ayat yang ke-12. Pada bagian akhir daripada dia punya pidato ke arah Israel, ya, tidak ada mic semacam ini sekarang, ya, saudara. Zaman dulu dia cuma teriak aja, itu pun luar biasa suaranya, ya saudara. Ayat 12 kita akan baca. 1, 2, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Amin. Saya mau tanya, kalau dikatakan kamu tidak akan beruntung, itu nasibnya baik atau nasib malang? Apa? Maaf, malang. Kalau kamu berani berperang melawan Allah Israel, kata Raja Abia dari Yehuda, kamu nasibmu jeblok, nasibmu malang. Jadi jangan mentang-mentang kamu kuat. Aku memperingatkan kamu untuk kamu kembali kepada Allah Yehova dari penyembahan berhalamu, lalu kamu marah kepadaku dan kamu merasa mentang-mentang kuat. Coba kamu berani perang, kamu melawan kepada Allah, kamu tidak melawan kepada aku. Saudara, kenapa dia mempunyai satu keberanian? Karena dia berdiri di atas satu standing point, keputusan, aku tetap lurus kepada Tuhan.
Kalau aku tetap lurus, aku selalu beruntung. Kalau aku beruntung, kamu mau bikin aku rugi kayak apapun, aduh, kangelan kamu, goblok tenan kamu. Berani bikin rugi aku, goblok kamu. Kamu tidak bisa bikin rugi aku. Kalau aku bersama dengan Tuhan, aku selalu beruntung.